Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya bisa berbagi postingan lagi, video lagi kepada sahabat semua. Dan saya berharap bahwa video-video kami yang kami lakukan Tuhan pakai untuk memberi penghiburan, penguatan, solusi jalan keluar, dan juga memantapkan iman kita. Karena di dalam video-video yang saya lakukan, salah satunya adalah melakukan pembelaan iman. Karena memang untuk itu saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan semacam tantangan langsung kepada seorang ustadz mantan Kristen namanya Ahmad Kainama. Seorang ustadz yang hari-hari ini bersama teman-temannya mantan Kristen, para mu'alaf, begitu senang sekali atau sibuk sekali baca Alkitab, belajar Alkitab dengan tujuan mencari-cari kesalahan Alkitab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memang mencari-cari kesalahan, tapi di sisi lain mereka juga mencari-cari data-data dari Alkitab yang sekiranya mendukung pandangan mereka atau agama mereka. Salah satunya betapa ngototnya mereka mengatakan bahwa Muhammad nabinya mereka itu ada di dalam Alkitab. Orang-orang jenis Ahmad Kainama ini sudah berkali-kali diingatkan, dikasih tahu mereka itu salah, mereka itu ngaur. Muhammad yang adalah nabinya orang Islam itu tidak ada di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, kau mau paksa pakai bahasa ini, bahasa itu, bahasa Ibrani, Aramik, Arab, Indonesia, Inggris, atau yang lain, engkau tidak akan menemukan. Karena apa? Memang faktanya tidak ada. Ya, faktanya tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada sama sekali. Nah, buat kalian yang begitu ngotot mengatakan bahwa Alkitab bicara tentang Muhammad padahal tidak sama sekali. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kalian satu video sebagai contoh, sebagai tantangan. Dan saya harap bikin pikiranmu terbuka bahwa semakin Anda sibuk membongkar bangkir Alkitab, periksa Alkitab, ternyata ada orang-orang Islam yang justru masuk Kristen gara-gara baca Alkitab. Nah, ini video saya buat khusus buat kamu Ahmad Kainama yang sudah kami tegur berkali-kali. Buat orang Kristen yang mungkin belum tahu, ini orang yang bilang Yesus masuk neraka. Padahal di dalam ajaran Islam dan Kristen, walaupun ceritanya berlainan, tapi dikatakan Yesus itu naik ke surga. Si Ahmad Kainama ini dalam salah satu tanggapan saya, dia bilang Yesus masuk neraka. Lalu dia paksa copot ayat-ayat Alkitab. Lalu mengatakan bahwa Muhammad itu ada di dalam Alkitab. Ternyata tidak ada sama sekali. Ya, Ahmad Kainama ini contoh nih. Orang Islam baca Alkitab lalu menjadi Kristen. Perhatikan. Sahabat semua dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Hendri Susanto, seorang murtadin yang saat ini mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengalami perubahan dalam Tuhan tentunya. Untuk itu saya akan segera bercakap-cakap dengan hambanya. Mungkin bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, bisa memperkenalkan diri. Ya, setelah itu ceritakan sebelum dan setelah terima Yesus itu apakah ada perubahan seperti apa itu. Kalau ada perubahan yang seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Oke, terima kasih dengan Pak Tono. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berbincang dengan Pak Tomo mengambil sebuah topik adalah kesaksian rohani.
bicara soal rohani itu adalah sebuah pilihan pribadi. Kalau saya dulu dan sekarang mengalami sebuah perubahan, itu bukan karena kemauan saya, tapi ada sebuah tindakan daripada roh, ya, karena kita adalah makhluk roh. Kalau bukan karena kerja Roh Kudus, saya nggak mungkin mengenal yang namanya isi Alkitab itu seperti apa. Jadi adalah isi Alkitab merupakan tuntunan ilahi yang tertulis, ya, dengan latar belakang, ya, saya ada di Islam juga, bukan Islam yang radikal, tapi ya ritualnya ya seperti itu bolak-balik. Artinya kita mengikuti sebuah tulisan yang sudah dipatenkan dan dihafalkan berulang-ulang. Dan ketika saya mengubah, ini dituntun oleh Roh Kudus, segalanya itu terbuka. Kita ingin tahu lebih dalam tentang apa yang lama. Jadi cara kita memandang kitab suci itu sendiri berubah secara total. Inilah luar biasanya cara kerja Roh Kudus. Mengubah hidup seseorang dari yang tadinya tidak tahu, yang katanya sekarang jadi real. Walaupun semuanya sekarang dalam proses untuk mengalami. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, jadi itu semua karena karya Roh Kudus ya, Pak? Karya Roh Kudus, bukan karena dibeli orang, dikasih, bukan. Dan saya juga tidak menjelek-jelekan. Ya. Yang saya rasakan dorongan daripada Roh Kudus itu untuk membawa saya, ngasih tahu, coba buka, lihat, baca, buka, lihat, baca. Oh, melalui Alkitab itu ya, yang dibaca itu ya. Tapi sebelumnya Pak Henry ini sebelumnya sebelum jadi Kristen sholat juga ya? Oh ya, itu rajin ya? 5 kali sehari 17 rakaat. Apa yang membuat Pak Henry ini tertarik untuk membaca Alkitab waktu itu? Karena kita dikunci oleh satu kata yang namanya haram, tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh, dilarang keras, itu nggak boleh, itu haram. Ya. Pokoknya jangan banyak tanya, kalau udah kata haram. Ya itulah perintah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para ustadz pada saat kita ikut pengajian. Ya udah, saya patuh. Ya, terus? Jadi ini kita terbelenggu, ya kita patuh aja. Terus kok bisa mengambil Alkitab dan membaca itu? Ya karena dibongkar Roh Kudus tadi. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus yang bisikin, bongkar baca, lihat. Nah, itu dia Ahmad Kainama ya. 2 orang bercakap-cakap dan salah satunya murtadin, seorang Islam yang juga sholat 5 waktu ya. Islam yang betul-betul Islam, tapi dia merasa bahwa dia perlu keluar untuk mencari tahu. Nah, gaya beliau yang di video tadi mencari tahu Alkitab dengan gayanya Ahmad Kainama beda. Kalau beliau tadi didorong oleh Roh Kudus, kalau Ahmad Kainama didorong oleh sikap hati yang mau menjatuhkan orang Kristen, sikap hati yang mau mencari-cari kesalahan orang Kristen, dan sampai hari ini engkau belum ketemu. Bahkan apa yang engkau anggap salah selama ini tidak salah, itu hanya bualan kamu saja, omong kosong kamu saja, tafsiran-tafsiran ngaur kamu dan teman-teman kamu itu, ya, yang di beberapa channel Kristen juga membahas, kalian sedang obrol, bahaslah penolong yang lain itu harus manusia, padahal firman Allah berkata dengan jelas, penolong yang lain itu Roh Kudus, bukan manusia. Kata yang lain di dalam Injil Yohanes, nubuatan yang Yesus bilang, aku akan memberi penolong yang lain. Yang lain itu kan sudah kami ingatkan berkali-kali. Dia bukan pakai kata heteros, dia pakai kata alos. Kalau heteros itu yang lain berbeda jenis. Kalau alos yang lain sejenis. Saya lihat di channelnya saudara Luis Prasetyo kalau tidak salah ya. Itu di sana mereka bahas penolong yang lain berarti harus manusia. Selain Yesus datanglah Muhammad. Oh, tidak ada. Yang lain di sana alos dan itu bicara yang lain sejenis. Yesus itu Allah. Kalian kan tidak percaya Yesus Allah. Kami percaya disertai bukti yang jelas Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah, maka penolong yang lain itu juga harus Allah. Maka Roh Kudus.
Jadi sudahlah, kamu yang belajar tanpa Roh Kudus, belajar hanya dengan hati yang mau mencari kesalahan orang Kristen, kamu tidak akan dapat apa-apa. Tapi kamu lihat murtadin dalam video tadi, ketika dengan pekerjaan roh menemukan Alkitab. Murtadin tadi dia bilang makhluk roh, ya mungkin yang dia maksud manusia tuh makhluk rohani. Ya, karena memang kita tuh makhluk rohani. Makhluk rohani artinya makhluk yang Tuhan ciptakan, yang dari dalam dirinya itu dia punya keingintahuan terhadap pencipta, atau mencari pencipta, atau membangun hubungan dengan penciptanya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja. Orang kalau Roh Kudus bekerja, baca Alkitab langsung paham. Saya mau kasih tahu sama kamu Ahmad Kainama ya, bahwa kalian itu semakin mencari-cari kesalahan, nanti semakin banyak orang Islam kayak di video tadi yang percaya Yesus. Kalian tanda omongan saya. Ya. Karena kami pribadi kan pasti orang Islam tertentu juga lihat pendeta-pendeta ini lain ya. Mereka tidak pernah cari-cari masalah, mereka tidak bahas Al-Quran, mereka fokus bahas Alkitab. Tapi kenapa ya ada ustadz-ustadz seperti Kainama, Yahya Waloni, Bernard Nababan, dan lain sebagainya, Felix Xiao, yang paksa jelaskan Alkitab bla 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 bla. Tahu-tahu setelah Tuhan munculkan pembela-pembela iman, hamba-hamba Tuhan dari Kristen, YouTuber Kristen, bantai sampai rata sama sekali. Dan itu mungkin yang membuat Roh Kudus bekerja, sehingga mata orang-orang Islam tertentu yang kemudian menjadi murtadin seperti dalam video tadi terbuka. Roh bekerja, mereka cari tahu Alkitab. Roh tuntun mereka dengan sikap hati yang benar terhadap kitab suci Kristen. Akhirnya apa? Percaya Yesus. Jadi Kainama, saya sudah lihat postingan beberapa YouTuber dan saya lihat, wah, Kainama ini sombong sekali, padahal salah besar. Tidak ada penjelas. Jadi buat orang-orang Islam, jangan percaya itu Kainama. Dan ustadz sejenis yang coba-coba belajar Alkitab, omong kosong. Mereka tidak mengerti apa-apa tuh. Ya, mereka tidak mengerti apa-apa. Pembohong itu. Pendeta Mel Atok yang bilang. Jadi setiap kali mereka singgung Alkitab, mereka tipu kalian. Karena mereka jelas basicnya tidak ada sama sekali. Kalau pendeta-pendeta yang notabene memang pintar Alkitab sekali, lalu dia pindah ke agama lain, nah itu pasti cukup meresahkan orang Kristen. Tapi kalau hanya Ahmad Kainama, Yahya Waloni, Bernard Nababan, dan orang-orang sejenisnya yang sudah berkali-kali kami ingatkan, kalau kalian sudah pindah Islam, fokus belajar Al-Quran. Tak usah fokus belajar Alkitab. Kalian tidak dapat apa-apa di sana. Kalian tidak ngerti apa-apa. Seperti murtadin tadi, kalau belajar Alkitab harus dengan Roh Kudus. Saya baca 1 Korintus 1 ayat 18 sebagai contoh ya. Kalau kita bicara tentang Yesus adalah penebus, ada orang-orang yang menghina atau menganggap kebodohan. Ya, kalau konteks sekarang ya Kainama ini begitu ya. Maksudnya Kainama dan kawan-kawannya. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, jadi kalau yang menganggap pemberitaan tentang Yesus sebagai juru selamat penebus, Anda hina, Anda anggap bodoh, justru Anda akan masuk neraka. Ini kebinasaan. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, sekarang kita cari tahu, kenapa ada orang-orang yang menganggap pemberitaan salib itu bodoh? Karena tidak ada Roh Kudus tadi. Beda sama murtadin yang tadi, dipimpin roh, makanya mengerti. Ya, perhatikan 1 Korintus 2. Mulai ayatnya yang ke-13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayatnya yang ke-14.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi sudah tahu ya, kenapa orang-orang seperti Kainama ini periksa Alkitab, bandingkan kiri kanan, tapi tetap menjadi pembohong, karena menurut saya bukan dipimpin roh, dipimpin setan. Iya, saya harus ngomong, dipimpin setan. Karena tidak mungkin orang bilang orang ada Roh Kudus lalu mengutuk Yesus, menghina Yesus, seperti Kainama pernah bilang Yesus masuk neraka. Saya baca lagi, masih di Korintus tadi tapi di pasal yang lain, 1 Korintus 12. Biar supaya Kainama tahu, saya yakin kau kalau lihat orang-orang Islam yang rajin sholat seperti ini, masuk Kristen gara-gara baca Alkitab oleh pimpinan roh, lu tambah pusing pasti. Ya Ahmad Kainama ya, pusing kau. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-3. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi semua yang menghina Yesus, apalagi mereka khususnya yang mantan-mantan Kristen bilang mantan pendeta, Anda tidak mungkin dipimpin Roh Tuhan. Orang menghina Yesus itu menghina Allah pencipta langit dan bumi. Yesus itu anak Allah maha tinggi. Yesus itu bapaknya Allah, maka jenisnya Allah. Allah itu tidak memperanakan dan diperanakan, tetapi itu apa adanya Allah. Bahwa dalam diri Allah itu ada firman Allah. Firman itu yang nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di Golgota. Siapa yang percaya dia diselamatkan. Siapa yang hina dia, hancur kau, mendingan kau bertobat. Ini berita penting. Lihat murtadin yang tadi merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Dan saya yakin semua ustadz-ustadz mualaf kalau lihat yang kayak tadi mereka pusing berat. Oleh karena itu saya karena lihat postingan-postingan dari beberapa YouTuber yang melihat, wow, sekarang Ahmad Kainama dan kawan-kawannya sok pintar bahasa Alkitab. Tapi jujur itu orang jemaat biasa saja yang belajar Alkitab sungguh-sungguh, nonton bincang-bincang kalian itu mereka ketawa. Kok bisa ya ada orang ditipu setan dan dipakai setan seperti ini. Dan buat kawan-kawan Islam, jangan percaya mereka. Ini saran saya. Karena kalau mereka bicara Alkitab kami, mereka bohong. Ya, itu video ini kiranya berkenan kepada Tuhan dan menjadi semangat bagi orang Kristen dan membuat pusing Ahmad Kainama dan orang-orang jenis dia. Saya Pendeta Mel Atok. Shalom.